warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalid dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Untuk memenuhi tugas dari sejarah Indonesia kelas 11 IPA 6. Di sini akan saya bahas materi-materinya, yaitu perkembangan imperialisme Jepang, awal pendudukan, kebijakan pemerintahan Jepang Indonesia. Yang keempat itu ada perlawanan terhadap Jepang, dan terakhir akhir pemerintahan Jepang dan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan imperialisme Jepang. Yang pertama adalah pada awalnya Jepang lebih menutup diri, dan terjadilah persaingan daimyo dan shogun. Namun setelah peperangan beberapa kali, daimyo memenangkan pertarungan karena daimyo merasa lebih maju. Dan akhirnya Jepang menerapkan politik isolasi pada tahun 1699 untuk antisipasi adanya kolonialisme Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris, atau yang disebut Britania Raya. Pada masa itu, secara ekonomi daimyo bisa mengalahkan shogun karena kekuatan ekonomi dari bangsa-bangsa lain, dan shogun khawatir dengan kekuatan daimyo yang semakin besar dapat mengalahkannya. Pada tahun 1804, Komodo Machiavelli datang dan berhasil memaksa Jepang untuk membuka diri, dan Jepang harus memaksa menangani perjanjian Kanazawa. Intinya sebagai berikut: Jepang membuka diri terhadap bangsa barat dan membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal asing. Kedua, Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang garam. Yang ketiga, Jepang mendirikan kekuatan Amerika secara permanen atau kedutaan besar Amerika secara permanen. Dan perubahan tersebut ditangani dengan teknologi Meiji. Dan kebijakannya ada bidang militer, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang hukum. Dimana dalam ilmu agama, bangsa Jepang dikenal memiliki kepercayaan Shinto yang mengajarkan pria Koikyu. Dan beberapa usaha Jepang dalam membangun beberapa imperialisme dijelaskan dalam perang dari berikut: 1. Perang Sino Jepang 1. Yang kedua, perang Rusia Jepang. Yang ketiga, Jepang menyebabkan wilayah jajah Prancis di Indochina, termasuk sebagian besar Indonesia. Yang keempat, Jepang membentuk fakta tripartit bersama Jerman dan Italia pada tanggal 2 September 1940. Fakta tripartit atau yang dikenal dengan blok poros merupakan lawan dari blok kuku Amerika, Inggris atau Britania Raya, dan Prancis dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Sekarang beralih pokok bahasannya tentang awal penjajahan. Awal penjajahan Jepang dimulai pada saat perjanjian Calijati. Intinya adalah perjanjian Calijati mewajibkan Belanda menyerahkan kekuatannya kepada Jepang, yang meliputi Tarakan, Sumatera, Jakarta, Nusa Tenggara, serta Papua. Yaitu ada lagi wilayah Impati, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Palangkaraya, Makassar, Palembang, dan Pulau Jawa. Dan Belanda menandatangani perjanjian Calijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dan Jepang
berupaya untuk menarik simpati terhadap Bangkunika yang telah dijajah oleh Belanda. Dan upaya Jepang menarik simpati itu adalah Jepang mengaku kembali saudara pura Bangkunika. Yang kedua, Jepang mengizinkan Bangkunika untuk mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengibarkan temboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu Bangkunika juga harus mewajibkan pengibaran bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan mengajarkan bahasa Jepang. Yang keempat itu ada Jepang membentuk gerakan 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Kita lanjut ke materi yang ketiga adalah kebijakan pemerintahan Jepang di Nika. Itu ada bidang pemerintahan, yaitu pembagian tiga wilayah pemerintahan militer atau angkatan, yaitu angkatan darat dikubur di Pulau Jawa. Yang kedua itu angkatan darat kelima pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang terakhir itu angkatan laut pusatnya di Makassar atau Surabaya. Wilayah Nika dibagi menjadi 10 karesidenan. Setiap karesidenan terdiri ada kota praja, kabupaten, kawilanan, kecamatan, kelurahan. Kemudian ada pendirian ST atau Tonarigumi. Dan terakhir adalah Jepang mengganti Majelis Islam Al-Indonesia atau MIAI menjadi Matsumi. Matsumi adalah satu-satunya organisasi ormas yang tidak dibubarkan pada pemerintahan Jepang. Jepang menyadari bahwa umat Islam merupakan kelompok mayoritas yang umumnya berada di Indonesia. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu pembentukan bidang pertanian. Bank Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak dan SDA Indonesia akan diukur habis oleh pemerintah Jepang itu sendiri. Yang ketiga, bidang sosial budaya, yaitu pembentukan Tonarigumi yang telah dijelaskan. Tonarigumi itu adalah kumpulan beberapa kakak. Tujuannya adalah membantu gotong royong dan masyarakat yang dibentuk mobilitas sosial, seperti untuk membangun jalan, gedung, perkebunan Jepang, dan membentuk panitia penggerak pemuda. Ya, Jepang membentuk Jujutsu Yapu. Para wanita dari daerah jajahan Jepang direkrut menjadi Jujutsu Yapu. Awalnya mereka dikatakan menjadi pekerja seperti tim medis atau perawat atau guru. Akan tetapi ternyata mereka dijadikan wanita pengimpor bagi negara Jepang. Pendidikan sangat merotok tajam. Banyak sekolah yang ditutup termasuk perguruan tinggi. Menjelang tahun 1943 barulah dibuka sekolah tinggi kejuruan IKA di Gaku dan perguruan tinggi teknik Kogyo Gaigaku di Bandung. Pemerintah Jepang melakukan kurikulum ala Jepang yang mengarah pada kepentingan perang Asia Pasifik. Dan terjadi sistem stratifikasi masyarakat yang telah berubah. Yang keempat, bidang pertahanan dan militer. Pemerintah Jepang akan tetap mengawasi aktivitas para tokoh pergerakan nasional. Jepang menugaskan Kepetai alias Polisi Rahasia dalam mata Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Kepetai terkenal dalam kerjamannya siapapun yang dianggap mencurigakan akan segera ditindak. Nah, Jepang membentuk beberapa organisasi militer dan semi militer, yaitu PETA, Jugot, Tenedan, Kebodan, Barisan Pelopor, Ujinkai, Gakukotai, Heiho, dan Hizbullah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perlawanan terhadap Jepang. Terdiri atas perlawanan kooperatif, contoh perlawanan dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara yang bergabung dengan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua, perlawanan bawah tanah seperti perlawanan non kooperatif
yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Tulkarnain, kelompok Tulkarni, dan kelompok Ahmad Subarjo. Yang ketiga, kelompok PPM, Pemuda Persatuan Mahasiswa. Pemuda Persatuan Mahasiswa merupakan gabungan dari pemuda Ika-Degaku dan Bapelindo. Kelompok pemuda ini merupakan kelompok pelajar yang tidak mudah tertipu dari propaganda Jepang. Yang terakhir itu perlawanan bersenjata, dari perlawanan rakyat dari Tasikmalaya, perlawanan rakyat dari Aceh, perlawanan rakyat Indramayu, dan yang paling populer adalah perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Blitar ini merupakan sikap rakyat yang memberitakan dari sikap Jepang yang kewenangan terhadap para pemimpin militer Jepang kepada para prajurit pribumi atau Indonesia. Selain itu, para anggota PETA juga tak tahan lagi penderitaannya di bawah pemerintah Jepang. Perlawanan ini terjadi pada November 1944 dan dipimpin oleh terjadi. Meskipun dapat dikalahkan, perlawanan PETA telah menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia untuk segera mencapai titik kemerdekaannya. Ya, pokok bahasan yang terakhir adalah akhir pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, akhir pendudukan Jepang itu adalah janji memberikan kemerdekaan pada bangsa bangsa Indonesia. Yaitu janji memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1944. Jepang mulai mengalami kekalahan dari Sekutu. Wilayah-wilayah jajahannya mulai dikuasai kembali oleh Sekutu. Jepang pun berupaya agar tidak kehilangan wilayah jajahannya, termasuk Indonesia yang berpotensi dalam memberi bantuan SDA dan SDM. Salah satu upaya tersebut adalah memberikan janji kemerdekaan oleh Jepang untuk Indonesia. Janji kemerdekaan tersebut diucapkan oleh PM Koito dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada 7 September 1944. Yang kedua adalah pembentukan BPUKI atau yang dikenal dengan itu Jombi Kokakai. Di BPUKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang 1 BPUKI, sidang untuk merumuskan tata negara, yaitu Mr. Yamin, Mr. Tsutomu, dan Yasukano yang pada umumnya disebut juga dengan Pancasila saat ini. Usulan Yasukano pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tahunnya. BPUKI kemudian membentuk panitia 9 yang terdiri atas Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soekarno, Ahmad Subarjo, A.A. Marami, Abdul Rahim Zakir, K. Haji Wasid Hatim, Haji Agus Salim, dan Abikutno Cokro-Kyoto. Dan berhasil merumuskan tata negara yang dituangkan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, Pancasila Satu Piagam Jakarta itu bertentangan dengan kepercayaan agama lain, termasuk warga-warga dari Timur Indonesia atau rakyat Indonesia Timur. Mereka menentang untuk mengganti sila pertama. Setelah disetujui oleh sidang PPKI 1, sidang tersebut akhirnya berubah sila ke-1 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang kedua PPUKI. Sidang ini diadakan pada bulan Juli tanggal 10 sampai 16
tahun 1945. Sidang ini menetapkan konstitusi atau undang-undang dasar 1945. Sidang ini diketuai oleh Iyas Soekarno dan Dr. KET Rajiman Weddireningrat. Pada tanggal 14 Juni 1945, Iyas Soekarno menyampaikan hasil kerja panitia hukum dasar berupa RUU yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu ada PPKI. PPKI ini dikenal dengan nama Dokumentu Jumdikai dan dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sekaligus pembubaran BPKI. Anggotanya 21 orang, tetapi ada penambahan 6 orang dengan tanpa sepengetahuan Jepang. Kronologi kekalahan Jepang pada Kutuku. Kondisi Jepang dan perang Asia Pasifik semakin buruk. Satu persatu wilayah mulai diambil oleh Kutuku. Puncak kekalahan Jepang adalah serangan Kutuku pada Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa tahan Kutuku. Yang terakhir itu ada materi tambahan, yaitu pengaruh pendudukan Jepang, yaitu bidang kultur budaya, perkembangan kultur masyarakat dengan adanya tonali bumi atau tingkat dengan rukun tetangga atau RT. Selanjutnya kultur ini dibagi lagi dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu RW atau rukun warga. Penggunaan bahasa Indonesia secara luas, bahkan pemerintah Jepang menginginkan bahasa Indonesia dipelajari di sekolah-sekolah. Semua berita yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, pemerintah Jepang ini sudah memperkuat ikatan yang tertuang dalam sebuah pemuda pada tanggal 24 Oktober 1928. Yang Jepang juga membuat PARPI atau Persatuan Artis Film Indonesia, dan Jepang juga membentuk lembaga kebudayaan Kemen Buta Tidoto. Dalam pendudukan Jepang, diskriminasi pendidikan sudah dihapuskan sama sekali. Pemerintah Jepang juga menerapkan sistem, yaitu sistem pendidikan MOPA yang masih berlaku saat ini, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA juga 3 tahun. Model pendidikan ini tidak dilanjutkan hingga saat ini. Kedisiplinan pemerintah Jepang juga diterapkan dalam pendidikan Indonesia, mewajibkan upacara bendera sekali dalam minggu. Hal ini masih terus dilakukan untuk menemukan dan menjaga nasionalisme bahasa Indonesia sampai saat ini, untuk menenang jatah-jatah pahlawan yang telah gugur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.